Yang pertama adalah guru-guru dan perjalanan intelektual. Nah, kita belajar siapa sih guru-guru dari Ibnu Hisham ini dan bagaimana perjalanan intelektual beliau. Kita akan belajar secara singkat. Ibnu Hisham hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi tahun tadi kan tahun 200 Hijriah ya. Ya berarti Daulah Abbasiyah di era-era awal ya. Karena kan setelah Nabi wafat itu kan kepemimpinan dipegang oleh 4 orang sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin ya. Atau masa kekhalifahan itu sekitar berapa? 40 tahun kurang salah. Jadi sekitar 40 tahun kurang lebih lah. Kemudian dilanjutkan dengan ini era, kemudian setelah era kekhilafahan runtuh, kemudian ganti ke era monarki, ke era kerajaan, yaitu dinasti Umayyah. Itu sekitar 100 tahunan kurang lebih. Kemudian ganti ke era dinasti Abbasiyah. Nah, Ibnu Hisham ini hidup di era Daulah Abbasiyah. Berarti di era di mana Islam sedang masa jaya-jayanya, yaitu era di mana umat Islam menguasai wilayah yang sangat luas dan menjadi mercusuar peradaban dan pengetahuan ya, di mana semua ilmuwan ngumpul jadi satu di kota Baghdad ketika itu, baik ahli astronomi, ahli biologi, ahli kimia, ahli semuanya macam-macam, termasuk para ulama ngumpul jadi satu di kekhilafahan Abbasiyah. Nah, Ibnu Hisham itu hidup pada era-era tersebut, pada era Golden West, pada masa era keemasan Islam. Ibnu Hisham hidup pada masa keemasan Islam, yaitu masa dinasti Abbasiyah, di mana kegiatan ilmiah dan pencarian ilmu pengetahuan sangat dihargai, serta berkembang pesat di berbagai bidang seperti tafsir, hadis, bahasa, sejarah, filsafat, astronomi, dan lain-lain. Nah, tadilah yang saya katakan tadi, Ibnu Hisham hidup pada era keemasan Islam, baik ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu eksak itu sedang masa jaya-jayanya. Perjalanan intelektualnya dimulai di kota Basrah, sebuah kota besar yang menjadi pusat keilmuan Islam dan terkenal dengan mazhab nahwunya yang masyhur. Di kota ini, Ibnu Hisham tumbuh dalam lingkungan ilmiah yang subur, dan sejak muda telah menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap bahasa Arab dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang seperti saya katakan tadi, kota Basrah adalah pusat keilmuan Islam, khususnya di bidang bahasa atau gramatika atau nahwu. Menurut Al-Zahabi, menurut Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, Ibnu Hisham termasuk murid yang tekun mempelajari riwayat dan karya Ibnu Ishaq. Nah, jadi saya ulangi lagi, kitab Sirah Nabawiyah atau biografi Nabi Muhammad yang ditulis oleh Ibnu Hisham ini sebenarnya adalah hasil penyempurnaan dari kitab karya Ibnu Ishaq. Nah, jadi kitabnya Ibnu Ishaq ya, Sirah Nabawiyahnya Ibnu Ishaq itu disempurnakan lagi oleh Ibnu Hisham. Tadi saya ulangi, Ibnu Hisham termasuk murid yang tekun mempelajari riwayat dan karya Ibnu Ishaq yang dikenal sebagai penulis pertama Sirah An-Nabawiyah. Nah, jadi kalau dikatakan siapa sih orang yang pertama kali menulis biografi Nabi Muhammad secara utuh, secara lengkap, jawabannya adalah Ibnu Ishaq. Akan tetapi riwayat-riwayat yang ada di dalam kitabnya Ibnu Ishaq itu tidak semuanya sahih, karena Ibnu Ishaq tidak menyaringnya. Nah, kemudian datanglah Ibnu Hisham setelah diteliti, oh ternyata ini riwayat-riwayat ini tidak semuanya sahih, maka disaringlah oleh Ibnu Hisham dan disempurnakan lagi, maka jadilah kitab Asy-Syirah An-Nabawiyah lil Ibnu Hisham, yaitu kitab yang menjelaskan tentang biografi Nabi Muhammad yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham. Di sini Imam Al-Zahabi berkomentar seperti ini. Warawa Ibnu Hishamin siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Ishaq
wa hadzabaha wa naqahaha, yang kurang lebih terjemahnya, Ibnu Hisham meriwayatkan sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Ishaq. Kemudian beliau menyusunnya kembali dengan penjernihan dan penyempurnaan. Nah tadi, jadi dari karya Ibnu Ishaq disusun ulang, disempurnakan, dijernihkan, dan disempurnakan. Maka jadilah Syirah Ibnu Hisham ini. Yang nanti kitab Syirah Ibnu Hisham ini jadi patokan bagi ulama-ulama yang ingin mempelajari sejarah Nabi Muhammad, yaitu ulama-ulama setelahnya seperti Imam Asy'uti, Imam At-Tabari, Imam Az-Zahabi, dan macam-macam lagi. Namun hubungan tersebut tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui perantara gurunya yang paling berpengaruh, yaitu Ziyad bin Abdullah al-Bukai al-Kufi, ya, yang wafat tahun 803 Masehi atau 184 Hijriah. Nah, tapi di sini dikatakan Ibnu Hisham ini tidak berguru secara langsung kepada Ibnu Ishaq, itu tidak, tapi lewat perantara gurunya yang bernama Ziyad bin Abdullah al-Bukai. Jadi Ziyad bin Abdullah al-Bukai inilah yang menjadi mentornya Ibnu Hisham untuk menulis kitab Syirah Ibnu Hishamnya, yang mana kitab Syirah Ibnu Hisham ini adalah hasil dari penyempurnaan kitab Sirah Ibnu Ishaq. Jadi Ibnu Ishaq itu menulis biografi Nabi Muhammad yang diberi judul Al-Syiar wal-Maghasi. Al-Syiar itu artinya adalah biografi-biografi, Al-Maghasi artinya adalah pertempuran-pertempuran. Ini karyanya Ibnu Ishaq atau judul karyanya Ibnu Ishaq. Nah, dari karya inilah oleh Ibnu Hisham kemudian disaring, berarti riwayat-riwayatnya atau cerita-cerita di dalamnya disaring, kemudian disusun ulang dan disempurnakan, maka jadilah kitab yang bernama Asy-Syirah An-Nabawiyah lil Ibnu Hisham. Saya lanjutkan. Proses ini menunjukkan bahwa Ibnu Hisham merupakan bagian dari sanad ilmiah yang terpercaya, di mana transmisi ilmu syirah berpindah dari Ibnu Ishaq ke Al-Bukai dan ke Ibnu Hisham. Nah, jadi Ibnu Hisham bukan hanya menulis ngarang-ngarangan, enggak ya, tapi beliau sudah benar-benar riset, sudah cek lapangan. Riwayat-riwayatnya itu tidak asal katanya dan katanya, tapi ada jalur mata rantainya, yaitu dari Ibnu Hisham. Dari Ibnu Hisham ini mendapat ilmunya di Al-Bukai, yaitu gurunya, dan Al-Bukai ini adalah mendapat ilmu dari gurunya itu Ibnu Ishaq. Jadi ada mata rantai yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita kan banyak di Nusantara kan cerita-cerita yang aneh-aneh itu, tapi ketika mana sanadnya, mana mata rantainya, nggak tahu. Ya karena itu hanya sebatas cerita rakyat atau folklore. Nah, tapi kalau Ibnu Hisham memang benar-benar menggunakan metodologi ilmiah, yaitu dengan tadi cross check mata rantai sanad atau sanad, sehingga apa yang beliau hasilkan sebisa mungkin 100% akurat, ya mungkin 99% akurat seperti itu ya, tapi seenggaknya beliau sudah menggunakan metodologi ilmiah. Saya lanjutkan. Setelah menuntut ilmu di Basrah, Ibnu Hisham kemudian berpindah ke Mesir, ya, yang pada masa itu juga menjadi salah satu pusat keilmuan Islam. Di sana, beliau berinteraksi dengan banyak ulama besar, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, yaitu yang wafat tahun 204 Hijriah, yaitu beliau adalah pendiri dari mazhab fikih Syafi'iyah, sekaligus ahli bahasa Arab. Interaksi ilmiah antara keduanya menunjukkan tingginya kedudukan dan pengakuan terhadap keilmuan Ibnu Hisham yang telah sejajar dengan para ulama besar di masanya. Nah, kalau dari sini berarti Ibnu Hisham itu hidup sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i, ya, yaitu ulama besar yang sangat terkenal khususnya di Indonesia, karena masyarakat di Indonesia dalam bidang fikihnya, dalam bidang hukum Islamnya itu adalah sebagian besar menganut
madhab Syafi'i. Nah, beliau hidup di zaman itu, di zaman keemasan Islam, atau di zaman Daulah Abbasiyah di era-era awal. Saya lanjutkan lagi. Dengan demikian, perjalanan ilmiah Ibnu Hisham mencerminkan semangat intelektual Islam yang tinggi, yaitu perpaduan antara penguasaan bahasa, keilmuan sanad, dan ketelitian dalam penyusunan sejarah Nabi Muhammad SAW, yang menjadikannya salah satu pionir historiografi Islam paling berpengaruh sepanjang masa. Nah, jadi karena tadi Ibnu Hisham ini selain ahli sejarah, juga ahli bahasa, dan dalam masalah sanad beliau sangat-sangat teliti. Makanya kitabnya ini nanti menjadi bahan rujukan dari ulama-ulama besar setelahnya, khususnya adalah ulama-ulama yang menggeluti bidang sejarah.